Kalau kita ngomongin hewan purba, pasti yang langsung kepikiran ukurannya gede banget. Tapi sadar nggak sih, sebenarnya masih banyak banget yang salah kaprah tentang ukuran hewan zaman dulu. Misalnya aja nih, kita sering mikir dinosaurus itu hewan terbesar sepanjang sejarah. Padahal selain dinosaurus, masih ada banyak hewan raksasa lain dari berbagai zaman yang ukurannya malah jauh lebih gila lagi. Nggak cuma di darat, di udara sama di laut juga ada yang ukurannya bikin kita bingung sendiri. Dan jujur aja, kalau hewan-hewan ini masih hidup sekarang, kayaknya manusia bakal kesulitan buat keluar rumah. Tapi pertanyaannya, kenapa sih hewan purba ini bisa tumbuh sebesar itu? Apakah makanan mereka beda sama hewan zaman sekarang? Atau mungkin karena lingkungan waktu itu yang bikin mereka jadi raksasa? Ayo kita bahas. Kalau ngomongin hewan purba gede-gede, pasti yang langsung kepikiran dinosaurus kayak T-Rex. Padahal sebenarnya banyak banget loh makhluk-makhluk jumbo lain yang gak kalah keren dan pastinya bikin kita kagum sekaligus takut kalau bayangin mereka hidup bareng kita sekarang. Kita mulai dari darat dulu nih. Misalnya Argentinosaurus, dinosaurus terbesar yang pernah hidup di zaman kapur, sekitar 94 sampai 97 juta tahun lalu. Hewan ini ukurannya serius nggak masuk akal. Panjang tubuhnya 30 meter lebih dan beratnya sekitar 70 ton. Ya, 70 ton. Kalau kalian ngerasa gajah sekarang udah gede banget, ini kayak 14 gajah Afrika dewasa berjejer. Fix kalau hewan ini lewat depan rumah kalian, bukan dia yang nyebrangin jalan, tapi malah jalan rayanya yang minggir duluan kasih jalan. Selain dinosaurus, setelah era mereka berakhir, di zaman Oligosen sekitar 34 sampai 23 juta tahun lalu, ada mamalia besar bernama Paraceratherium. Hewan ini kayak badak versi ultra jumbo yang tingginya sekitar 5,5 meter dan beratnya bisa mencapai 20 ton. Coba kalau badak sebesar ini masih ada, pasti repot banget bikin kandangnya. Lebih gampang bikin garasi buat truk malah daripada kandang buat dia. Udah cukup serem belum tuh daratnya? Sekarang kita pindah ke lautan yang gak kalah ngeri. Di laut ada Megalodon, hiu terbesar sepanjang sejarah yang hidup sekitar 23 juta sampai 3,6 juta tahun lalu, zaman Neogen hingga awal Pliocene. Megalodon punya panjang sekitar 18 sampai 20 meter dengan berat sekitar 60 ton. Kalau kalian mikir hiu zaman sekarang udah seram, Megalodon ini kayak hiu yang nge-gym tiap hari sambil minum protein. Sekali mangap kapal kecil langsung hilang, nggak ada yang sempat bilang permisi dulu. Nah, nggak cuma darat sama lautan yang bikin deg-degan, udara pun nggak kalah serem. Karena dulu pernah ada reptil terbang terbesar sepanjang sejarah, yaitu Quetzalcoatlus. Makhluk ini hidup di akhir zaman kapur, sekitar 68 sampai 66 juta tahun lalu. Bentangan sayapnya aja sekitar 11 meter, sebesar pesawat kecil. Jadi kalau sekarang Quetzalcoatlus masih hidup, kalian mau main layangan aja pasti was-was takut layangannya direbut tiba-tiba. Setelah lihat contoh hewan-hewan jumbo ini, pertanyaan besar selanjutnya yang muncul di kepala kita pasti, kok bisa sih mereka tumbuh sebesar ini? Apa sih rahasianya? Nah, sekarang kita udah lihat contoh hewan purba yang ukurannya gede-gede banget. Tapi sekarang pertanyaannya simpel tapi bikin pusing juga. Kok bisa sih mereka gede banget? Apa makanan mereka dulu beda? Atau mungkin dulu bumi gravitasinya lebih rendah? Ternyata jawabannya nggak kayak gitu. Ada beberapa alasan ilmiah yang menjelaskan fenomena ini, dan semuanya menarik banget buat kita bahas. Alasan pertama adalah kadar oksigen yang jauh lebih tinggi dibanding sekarang. Sekitar 300 juta tahun lalu sampai masa awal dinosaurus, periode karbon hingga awal Mesozoikum, kadar oksigen di atmosfer bisa mencapai 30-35%, jauh di atas kadar oksigen zaman sekarang yang cuma sekitar 21%. Karena oksigen tinggi banget, hewan zaman itu bisa bernapas lebih efisien. Metabolismenya lancar banget, jadi gampang banget buat mereka tumbuh besar tanpa sesak napas atau capek-capek kayak kita naik tangga 2 lantai. Makanya di zaman ini juga muncul serangga raksasa, seperti capung purba Meganeura, yang bentangan sayapnya sampai 70 cm. Serangga yang kalau ada sekarang, pasti nggak ada yang berani keluar rumah. Alasan kedua adalah kondisi lingkungan zaman dulu yang memang ideal banget buat makhluk-makhluk ini tumbuh gede. Kenapa? Karena makanan melimpah, kompetisi masih minim, jadi mereka nggak perlu rebutan kayak kita rebutan plesel tanggal cantik. Mereka santai aja tumbuh besar karena makanan tersedia di mana-mana tanpa perlu mikirin rebutan sama makhluk lain.
Kayak prasmanan yang nggak pernah habis makanannya, tinggal ngambil sebanyak-banyaknya aja tiap hari. Alasan ketiga adalah evolusi itu sendiri, atau yang disebut Cope's Rule. Hewan-hewan purba berevolusi menjadi semakin besar karena ukuran tubuh besar bikin mereka lebih gampang bertahan hidup. Predator besar bisa berburu lebih efektif, mangsa besar lebih aman karena nggak gampang dimangsa. Jadi, makin gede tubuhnya, makin gampang mereka bertahan hidup. Ibarat lomba makan, yang tubuhnya lebih besar otomatis bisa makan lebih banyak dan lebih kuat. Tapi gede badan nggak selalu jadi keuntungan jangka panjang. Karena akhirnya ukuran tubuh besar inilah yang jadi kelemahan terbesar mereka ketika bumi mengalami perubahan yang mendadak banget. Nah, ngomong-ngomong soal kelemahan ukuran tubuh besar tadi, kalian pernah mikir nggak sih, kok hewan segede itu bisa punah? Kalau emang gede, harusnya gampang bertahan hidup dong. Apa jangan-jangan ukuran besar malah bikin mereka makin gampang punah? Kalau kita udah tahu alasan kenapa hewan purba bisa segede-gede itu, pasti sekarang muncul pertanyaan baru di kepala kita semua. Kok bisa ya makhluk gede-gede yang kayak udah kuat banget ini malah punah semua? Padahal harusnya dengan ukuran badan sebesar itu, mereka lebih gampang bertahan hidup dong. Tapi ternyata kenyataannya nggak kayak gitu juga. Salah satu alasan utama hewan-hewan raksasa ini bisa punah adalah karena kepunahan massal akibat meteor yang menghantam bumi sekitar 66 juta tahun lalu, tepatnya di Chicxulub, Meksiko. Nah, pasti kalian udah pernah dengar ini kan di pelajaran sekolah, tapi emang beneran seseram itu. Asteroid ini gede banget, ukurannya kira-kira sebesar gunung Everest. Bayangin aja deh, pas asteroid ini nabrak bumi, debu dan abu langsung nutupin atmosfer, bikin sinar matahari nggak bisa masuk bertahun-tahun. Akibatnya tanaman mati, hewan-hewan kelaparan, terutama yang gede-gede ini, karena mereka butuh makanan yang jumlahnya nggak main-main tiap hari. Akhirnya hewan besar kayak dinosaurus pun punah gara-gara kelaparan. Kasian banget gak sih? Badan gede tapi akhirnya mati kelaparan karena nggak ada yang bisa dimakan. Udah kayak kalian kalau akhir bulan, badan masih gede tapi dompet kosong melompong. Selain meteor tadi, perubahan iklim yang drastis juga jadi penyebab utama lainnya. Contohnya aja mamut, yang hidup sekitar 4,8 juta sampai 4.000 tahun lalu, persis di akhir zaman es terakhir. Mamut ini hidup nyaman banget di padang rumput luas waktu zaman es. Begitu zaman es berakhir, suhu bumi naik drastis. Es mencair, padang rumput berubah jadi padang tandus. Akhirnya mamut pun kelaparan massal karena nggak bisa adaptasi ke kondisi baru ini. Jadi walaupun badannya gede kayak truk, kalau nggak bisa adaptasi tetap aja punah. Kayak HP kalian yang dulu mahal, tapi sekarang nggak support aplikasi terbaru. Akhirnya ditinggalin juga kan. Nah, alasan terakhir kenapa hewan-hewan gede ini punah, karena kalah saing sama hewan kecil yang lebih efisien. Hewan besar butuh makan banyak, ruang geraknya luas, dan energi yang besar banget untuk bertahan hidup. Sebaliknya, hewan kecil gampang bersembunyi, nggak butuh banyak makanan, dan gampang adaptasi kalau lingkungan tiba-tiba berubah. Akhirnya, hewan besar kayak dinosaurus, mamut, dan megalodon lama-lama kalah bersaing dengan spesies kecil yang lebih gesit. Sama aja kayak perusahaan gede yang tiba-tiba kalah saing sama startup kecil yang lebih cepat beradaptasi. Tapi sebenarnya, sebesar apapun makhluk-makhluk ini, yang menentukan kelangsungan hidup tetap aja kemampuan mereka buat beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Jadi sekarang kita tahu nih, gede badan nggak selalu jadi jaminan bisa bertahan lama. Tapi sebenarnya, gimana sih bentuk kehidupan kalau makhluk-makhluk raksasa ini masih ada sampai hari ini? Jadi sekarang kita udah tahu alasan kenapa hewan-hewan purba bisa gede banget. Tapi ternyata ukuran segede itu juga nggak menjamin mereka bakal bertahan hidup terus. Bahkan justru ukuran jumbo mereka itulah yang bikin mereka lebih rentan saat kondisi lingkungan tiba-tiba berubah drastis. Kayak dinosaurus yang awalnya hidup enak, bebas makan sepuasnya, tapi tiba-tiba aja ketiban meteor raksasa sebesar gunung Everest. Sekali hantam langsung kelar riwayatnya. Atau mamut yang awalnya hidup santai, tiba-tiba bumi jadi makin panas, es mencair dan padang rumput favoritnya pun lenyap begitu aja. Mirip kalian yang lagi enak-enak nongkrong di kafe favorit, tiba-tiba kafenya tutup permanen. Bingung mau nongkrong di mana lagi kan? Nah, coba sekarang bayangin sebentar, gimana jadinya kalau mereka masih hidup sampai sekarang?
Mungkin tiap hari kita bakal deg-degan. Lagi mau ke warung beli mie, tiba-tiba Argentinosaurus lewat di depan gerbang komplek bikin macet satu RT. Mau berenang di pantai, malah ketemu Megalodon siap mangap di bawah air. Bukannya berenang santai, yang ada malah lari tunggang langgang. Mau main layangan juga ribet, dikit-dikit direbut sama Quinjet Quadlus yang bentang sayapnya 11 meter itu. Bener-bener nggak asik banget. Fix deh, hidup kita bakal repot banget kalau masih hidup bareng mereka. Untungnya sekarang hewan-hewan purba ini tinggal fosil doang. Mereka sekarang cuma bisa kita lihat di museum, film-film, atau jadi bahan pelajaran sejarah yang bikin kita makin sadar kalau hidup kita sekarang ternyata jauh lebih nyaman dibanding dulu. Kita sekarang cukup hidup berdampingan sama ayam goreng crispy, sapi bakar, dan cicak kamar yang ukurannya wajar. Jauh lebih nyaman dibandingin hidup bareng dinosaurus atau megalodon. Tapi tenang aja, walaupun makhluk jumbo itu udah nggak ada, penelitian sampai hari ini masih terus berusaha ungkap misteri tentang kehidupan zaman purba ini. Jadi jangan kaget kalau suatu hari nanti muncul penemuan-penemuan baru yang bikin kita mikir, ternyata selama ini gue salah kaprah terus dong tentang hewan purba. Jadi gimana nih menurut kalian? Setelah tahu alasan hewan purba ini besar sekaligus kenapa akhirnya mereka punah, menurut kalian ada nggak sih spesies purba yang kalian harap masih hidup sampai hari ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga kasih tahu kita topik seru apa lagi yang pengen kalian bahas di video berikutnya.